Dear citizen of Indonesia, we are anonymous. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada yang namanya Keylogger. Jadi Keylogger itu semacam software ataupun aplikasi yang terinstall di HP teman-teman ataupun di device teman-teman yang teman-teman gunakan. Jadi Keylogger itu fungsinya atau kegunaannya, nah itu dia memata-matai atau memonitoring apa saja yang diketikkan oleh teman-teman sekalian. Jadi apabila teman-teman mengetikkan username, email, ataupun link, nah itu kedetek oleh si aplikasi tersebut dan mengirimkannya ke si penyerang. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa jangan install aplikasi yang sembarangan. Jadi install aplikasi sesuai dengan website resminya. Nah, biasanya itu ada beberapa aplikasi yang dibuat oleh si penyerang untuk memata-matai korbannya. Terus ada lagi yaitu USB password stealer. Nah, maksudnya jadi si USB ini atau istilah yang biasa teman-teman gunakan apa ya? Flash disk. Nah, flash disk ini ketika dimasukkan ke dalam komputer atau device yang teman-teman gunakan itu langsung mengambil semua password yang ada di device teman-teman. Jadi, yang perlu diperhatikan di sini, apabila teman-teman menemukan suatu flash disk ataupun USB, entah itu USB untuk melakukan cas ataupun suatu kabel data, nah itu jangan teman-teman ambil karena USB, flash disk ataupun kabel data tersebut itu bisa jadi terdapat suatu script berbahaya ataupun malware yang terinstall di dalamnya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam device yang teman-teman gunakan, itu script berbahayanya tersebut akan langsung tereksekusi dan semua password yang ada di device teman-teman itu langsung akan diambil oleh si penyerang yang membuat device tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kok bisa akun teman-teman itu dihack, yaitu adanya leak credential. Jadi jika teman-teman pernah berkunjung ke HiveIBin.com, nah itu merupakan suatu website untuk melakukan cek terhadap email yang teman-teman gunakan. Jadi di website tersebut teman-teman bisa mengetikkan email teman-teman dan melihat akun-akun yang pernah teman-teman daftarkan di suatu website itu datanya pernah leak atau datanya itu pernah bocor atau tidak. Nah, jika data-data yang ada di website yang pernah teman-teman daftarkan itu pernah bocor atau pernah tersebar luas, nah jadi yang perlu dilakukan adalah mengganti password yang ada di website yang pernah terkena data breach ataupun data yang tersebar luas tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya phishing. Nah, jadi kalau ngomongin phishing itu kan arti dari katanya hampir mirip dengan seseorang yang memancing. Jadi attacker ataupun penyerang itu membuat suatu website yang hampir mirip dengan aslinya. Kemudian si penyerang tersebut membuat suatu kata ataupun mengajak kita untuk mendaftar di website tersebut. Yang padahal website tersebut itu merupakan website palsu. Jadi ketika teman-teman memasukkan kredensial yang teman-teman gunakan, contoh nih, teman-teman melakukan login di Facebook, tetapi yang diberikan oleh si penyerang itu merupakan login palsu dari Facebook. Nah, jadi ketika teman-teman itu memasukkan email dan juga password, maka si penyerang akan langsung tahu email dan juga password yang teman-teman gunakan. Maka dari itu perlu diperhatikan bahaya dari phishing. Jadi yang paling umum itu melihat domain atau URL yang diberikan. Berikutnya ada yang namanya brute force. Jadi brute force itu merupakan suatu kegiatan yang memasukkan semua kemungkinan entah itu email ataupun entah itu password di suatu website. Jadi dia itu akan mencoba ratusan kali, ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali sampai penyerang itu mendapatkan password asli kita. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah pastikan password yang teman-teman gunakan itu merupakan password yang panjang. Ada 8 kriteria. Jadi ada beberapa kriteria untuk menentukan passwordnya itu kuat. Yang pertama, terdapat huruf besar di dalam passwordnya, kemudian terdapat huruf kecil, selanjutnya ada numerik atau bisa istilahnya angka 1 sampai 0. Selanjutnya ada juga special karakter. Untuk zaman sekarang, karena teknologi itu sudah canggih, minimal password yang perlu digunakan untuk kuat itu sebanyak 12 karakter. Dan pastikan juga bahwa di setiap website yang teman-teman daftarkan itu jangan sampai passwordnya itu sama.